Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Kapita Selekta kelas A, kami akan menjelaskan analisis miskonsepsi materi ekosistem dari SMA kelas 10. Berikut merupakan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Alivia Azara dengan NPM 005, yang kedua ada Ajeng Fajar Ramadanti dengan NPM 007, yang ketiga ada Aderini Wulandari dengan NPM 022, dan saya sendiri Zafira Hana Hanifa NPM 034, serta Nurzaman Khoirullah dengan NPM 088. Selanjutnya merupakan tuntutan kurikulum. Yang pertama yaitu KD 3.10, di mana bunyi KD-nya menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Lalu selanjutnya ada KD 4.10, di mana KD-nya berbunyi menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem atau jaring-jaring makanan siklus biogeokimia. Selanjutnya adalah model pembelajaran yang menurut kelompok kami sangat cocok untuk diterapkan pada KD 3.10. Nah, menurut kelompok kami, model pembelajaran yang paling tepat adalah discovery learning. Dengan alasan karena tuntutan KD yang berbunyi menganalisis yang menuntut siswa untuk memahami terlebih dulu konsep-konsep tentang ekosistem yang dapat dicapai pada sintaks data collecting pada model pembelajaran discovery learning. Setelah siswa dapat memahami, kemudian siswa dapat mengetahui kebenaran dari setiap konsep yang telah didapatkan lewat sintaks verification yang dibantu oleh guru dalam memverifikasi kebenaran konsep tersebut. Selain itu, KD 3.10 dapat dimaksimalkan dengan metode kajian literatur untuk membantu siswa dalam mencari informasi terkait konsep yang ada pada ekosistem. Selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran pada KD 4.10 yang menurut kelompok kami paling cocok adalah project based learning. Karena bunyi KD yang menuntut siswa untuk menyajikan sebuah karya. Lewat model PJBL ini, siswa diberi pertanyaan esensial, misalnya seperti karya seperti apa yang dapat dijadikan media pembelajaran menarik bagi siswa dalam mempelajari interaksi antar komponen ekosistem menggunakan alat dan bahan sederhana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa akan mencoba menyajikan karya berupa proyek nyata yang desainnya dapat berbeda-beda antar siswa. Terdapat banyak interaksi dalam ekosistem, misalnya desain jaring-jaring makanan pada ekosistem sungai, laut, atau sawah yang dapat dibuat dari alat dan bahan yang sederhana. Contohnya adalah bahan yang dapat didaur ulang, sehingga akan menghasilkan desain proyek yang beragam. Selanjutnya adalah contoh penerapan discovery learning, sintaks discovery learning pada KD 3.10. Pada sintaks yang pertama yaitu stimulation, di mana pada PPT telah ditampilkan bahwa ada kegiatan guru yang memberikan rangsangan kepada siswa berupa jaring-jaring makanan. Contohnya diberikan sebuah gambar tentang jaring-jaring makanan. Lalu, guru menginstruksikan peserta didik untuk mengamati gambar yang disajikan. Untuk kegiatan peserta didiknya, peserta didik mengamati dengan seksama gambar jaring-jaring makanan yang telah disajikan oleh guru. Selanjutnya, untuk contoh penerapan KD 3.10 di sintaks yang kedua yaitu problem statement, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya mengenai hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam berdasarkan gambar yang disajikan. Lalu peserta didik bertanya mengenai hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam berdasarkan gambar jaring-jaring makanan yang disajikan oleh guru. Contohnya seperti yang pertama, apa yang menyebabkan elang menjadi konsumen puncak, dan yang kedua, bagaimana suatu jaring makanan bisa tercipta. Lalu, guru menyimpulkan pertanyaan dari peserta didik menjadi satu rumusan masalah. Contohnya adalah bagaimana keterkaitan antara berbagai macam makhluk hidup sehingga terbentuk jaring makanan. Lalu untuk sintaks yang ketiga adalah data collecting, di mana guru menginstruksikan peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang berisi kegiatan pengumpulan informasi mengenai jaring-jaring makanan yang pada komponennya dihilangkan sebagian, dan peserta didik diminta untuk melengkapi komponen yang hilang tersebut. Lalu kegiatan peserta didik adalah mengerjakan LKPD sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh guru.
Selanjutnya ada data processing, di mana guru menginstruksikan peserta didik untuk menjawab pertanyaan di LKPD mengenai ekosistem dan komponen penyusunnya. Lalu kegiatan peserta didik di sini adalah menjawab pertanyaan di LKPD mengenai ekosistem dan komponen penyusunnya. Pada sintaks selanjutnya yaitu verification, di mana guru menginstruksikan peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD tersebut di depan kelas. Lalu, guru mempersilahkan peserta didik lain yang bertindak sebagai audiens untuk memberikan tanggapan kepada peserta didik yang presentasi. Lalu, peserta didik yang bertindak sebagai audiens memberikan tanggapan, dan peserta didik yang bertindak sebagai presenter menjawab atau memberikan respon terhadap tanggapan yang diberikan peserta didik lain. Selanjutnya, guru meluruskan hasil dari pengerjaan LKPD yang dipresentasikan oleh peserta didik apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan. Yang terakhir adalah generalization, di mana guru mempersilakan peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan presentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, peserta didik menyimpulkan kegiatan presentasi yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep yang kelompok kami sudah susun sedemikian rupa untuk menyimpulkan secara singkat melalui peta konsep mengenai materi ekosistem yang ada di kelas 10. Nah, peta konsep ini juga sudah dibuat dengan pedoman yang ada, sudah ada tabel keterangan crosslink-nya. Berikut dengan referensi yang kami ambil dari buku Elements of Ecology edisi ke-9 yang dikarang oleh Thomas Smith dan juga Robert Smith. Di sini kita kelompok kami pada peta konsepnya menyajikan 6 hierarki. Berikut dengan ada beberapa contoh pada hierarki tertentunya. Selanjutnya adalah analisis miskonsepsi buku 1 yang akan dijelaskan oleh Ajeng Fajar Ramadanti. Kepada Ajeng disilakan. Selanjutnya merupakan tuntutan kurikulum. Yang pertama yaitu Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mencoba menganalisis miskonsepsi yang terdapat pada buku pertama. Adapun identitas dari buku pertama yang kelompok kami gunakan adalah buku yang berjudul Biologi untuk SMA atau MA, Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam untuk kelas 10 yang ditulis oleh D.A. Pratiwi, Sri Mariati, Suharno, dan Bambang S. Buku ini menggunakan kurikulum 2013 revisi yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2017. Adapun miskonsepsi yang akan kami analisis adalah materi ekosistem. Baiklah, langsung saja kita masuk pada analisis miskonsepsi yang terdapat pada buku pertama yang kelompok kami analisis. Nah, jenis temuan pertama yang kami dapatkan adalah miskonsepsi konsep dalam gambar yang terdapat pada halaman 397. Nah, di gambar tersebut menunjukkan bahwa gambar dari tanaman Venus flytrap yang dilengkapi keterangan tumbuhan Venus flytrap menangkap mangsa dengan daun-daun khusus. Nah, menurut kami, keterangan yang diberikan dalam gambar dapat menyebabkan konsepsi pada siswa karena penggunaan kalimat daun-daun khusus yang tidak jelas apa maksudnya. Nah, untuk mendukung penemuan miskonsepsi kami ini, kami mencari referensi yang bersumber dari nwf.org. Nah, nwf.org ini kepanjangan dari National Wildlife Federation yang merupakan organisasi pendidikan dan advokasi konservasi nirlaba swasta terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 6 juta anggota dan pendukung. Nah, menurut kami, nwf.org ini merupakan referensi yang relevan yang membahas tentang konservasi tumbuhan-tumbuhan langka. Nah, jadi menurut NWF ini perangkap pada tanaman Venus flytrap terbuat dari 2 lobus berengsel di ujung setiap daun. Nah, pada permukaan bagian dalam lobus terdapat tonjolan seperti rambut yang disebut trikoma yang menyebabkan lobus menutup ketika mangsa bersentuhan dengan trikoma tersebut. Nah, jadi menurut kami, keterangan yang ada pada gambar di halaman 397 pada buku yang kami analisis untuk
Untuk kalimat daun-daun khusus sebaiknya menggunakan istilah trikoma saja yang langsung merujuk pada bagian dari daun yang berfungsi untuk menutup daun dan memangsa serangga apabila serangga menyentuh trikoma tersebut. Nah, kemudian alangkah lebih baiknya lagi jika diberikan tanda panah pada trikoma yang dimaksud. Nah, kemudian kita masuk pada jenis temuan yang kedua, yaitu miskonsepsi konsep berupa penjelasan yang terlalu singkat. Pada buku yang kami analisis di halaman 405 terdapat konsep yang bertuliskan tumbuhan yang menghasilkan gula lewat proses fotosintesis hanya memakai energi matahari dan CO2 dari udara. Nah, yang kami permasalahkan dari konsep tersebut adalah penggunaan kata gula, karena menurut kami penggunaan kata gula tersebut dapat menimbulkan miskonsepsi pada siswa karena mengira bahwa gula yang dimaksud adalah gula yang umumnya diketahui, misalnya adalah gula pasir. Nah, kami pun menemukan sebuah referensi yang mendukung penemuan kami terhadap konsep tersebut. Nah, referensi ini kami temukan dari buku yang berjudul Elements of Ecology edisi ke-9 yang ditulis oleh Thomas M. Smith dan Robert Leo Smith yang diterbitkan oleh penerbit Pearson di New York pada halaman 110 yang menyebutkan bahwa fotosintesis adalah proses di mana energi dari matahari dalam bentuk radiasi gelombang pendek dimanfaatkan untuk mendorong serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan fiksasi CO2 ke dalam karbohidrat atau gula sederhana. Sehingga menurut kami sebaiknya penggunaan kata gula pada buku yang kami analisis diganti saja menggunakan kata karbohidrat yang lebih merujuk pada hasil dari proses fotosintesis, atau kalau tidak pakai kata karbohidrat bisa menggunakan kata gula sederhana sehingga lebih merujuk pada hasil dari proses fotosintesis yang masih sangat sederhana dibandingkan penggunaan kata gula. Selanjutnya, penemuan ketiga yang kami dapatkan dari buku yang telah kami analisis adalah berupa miskonsepsi konsep. Nah, pada buku tersebut di halaman 409 terdapat konsep yang bertuliskan selanjutnya, oleh bakteri denitrifikan, nitrat diubah menjadi amonia kembali melalui denitrifikasi dan amonia dilepaskan ke udara. Nah, untuk mendukung penemuan miskonsepsi konsep kami telah mencari sebuah referensi yang bersumber dari Jurnal Penelitian Hasil Hutan yang ditulis oleh Gusmailina pada tahun 2010 yang berjudul Pengaruh arang kompos bioaktif terhadap pertumbuhan anakan bulian atau Euthidoderoxylon zuageri dan gaharu atau Aquilaria malacensis yang merupakan jurnal penelitian hasil hutan dengan volume 28 dan nomor 2 pada halaman 97 yang dituliskan di sana bahwa selanjutnya oleh bakteri denitrifikan nitrat diubah menjadi amonia kembali dan amonia diubah menjadi nitrogen yang dilepaskan ke udara. Sehingga konsep yang terdapat pada buku yang kami analisis merupakan sebuah miskonsepsi karena yang dilepaskan ke udara itu adalah gas nitrogen dan bukan amonia. Baik, selanjutnya yaitu analisis miskonsepsi buku kedua dengan judul Buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Biologi dengan nama penulis Yusa dan Manikam Balasubramaniam, kurikulum 2013 revisi, tahun terbit 2018, nama penerbit Grafindo Media Pratama, dan materi mengenai ekosistem. Untuk buku kedua ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Alivia Azahra, dan rekan saya, Adereni Wulandari. Baik, untuk yang pertama yaitu ada miskonsepsi kegiatan siswa. Miskonsepsi kegiatan siswa ini dapat dilihat ya pada layar mengenai amati semua hewan dan tumbuhan yang ditemukan pada lokasi pengamatan kelompok Anda. Amati pula komponen abiotik seperti banyak sedikitnya cahaya matahari, suhu, dan kelembaban udara. Nah, pada temuan ini pada halaman 198. Menurut kelompok kami, konsep mengenai langkah kerja poin kedua tersebut mengamati komponen abiotik seperti cahaya matahari, suhu, dan kelembaban sangat keliru.
Karena dalam mengamati suhu dan kelembaban udara harus menggunakan alat seperti termometer kaca yang biasa digunakan dalam mengukur suhu, hygrometer untuk mengukur kelembaban udara, SHT-11 yang merupakan chip sensor suhu dan kelembaban udara, dan MPX 4115AP yang digunakan untuk mengukur suhu. Sedangkan untuk mengukur intensitas cahaya matahari juga memerlukan alat dengan menggunakan sensor berbasis digital light intensity sensor dan menggunakan microcontroller Atmega 8 untuk proses pengolahannya seperti yang telah tertera pada layar. Nah, untuk sumbernya yaitu berasal dari jurnal dengan judul Rancang Bangun Alat Pengukur Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara Portable berbasis microcontroller Atmega 16 dan juga jurnal dengan judul Perancangan dan Realisasi Alat Pengukur Intensitas Cahaya. Kemudian temuan yang kedua yaitu mengenai urgensi konsep. Pada temuan dapat dilihat ya mengenai alelopati. Alelopati merupakan jenis interaksi pada tumbuhan. Nah, pada penjelasan temuan ini tidak dijelaskan zat apa yang dihasilkan oleh tumbuhan itu. Jadi hanya mengatakan beberapa tumbuhan dapat menghasilkan zat. Dan hal tersebut merupakan suatu urgensi konsep. Untuk hasil telaah sendiri, menurut kami, pada pembahasan interaksi alelopati seharusnya menjelaskan atau mencantumkan mengenai zat yang dihasilkan oleh tumbuhan yang mengakibatkan terjadinya interaksi alelopati tersebut. Nah, senyawa atau zat yang dikeluarkan oleh tumbuhan tersebut yaitu alelokimia. Nah, alelokimia ini memiliki peran dalam interaksi alelopati. Alelokimia ini merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai perantara pada interaksi alelopati, yaitu interaksi antar tumbuhan atau antara tumbuhan dengan mikroorganisme. Sumber dari hasil telaahnya berasal dari jurnal yaitu interaksi alelopati dan senyawa alelokimia potensinya sebagai bioherbisida. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ade Reni, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Alifia Azhara yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan penjelasan mengenai miskonsepsi buku yang kedua. Nah, temuan yang kami temukan selanjutnya yaitu mengenai urgensi konsep. Temuannya ada pada halaman 202. Di sana dapat dilihat ya pada layar sudah dijelaskan apa itu piramida jumlah. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwa jumlah piramida pada tingkat tropik dapat disajikan dalam piramida jumlah. Nah, menurut kami konsep tersebut masih terlalu dangkal karena tidak menyebutkan bahwa piramida jumlah dapat digambarkan oleh piramida tegak maupun piramida terbalik. Sedangkan menurut hasil telaah, piramida jumlah ini mewakili jumlah total individu dari spesies yang berbeda atau populasi pada tingkat setiap tropik. Tergantung pada ukurannya, piramida jumlah mungkin tidak selalu tegak dan bahkan mungkin terbalik sepenuhnya. Nah, kemudian sebaiknya pada buku ini dilampirkan gambar mengenai piramida jumlah tegak ataupun piramida terbalik seperti yang sudah dilampirkan pada layar. Nah, di mana A ini merupakan contoh dari piramida jumlah tegak dengan produsen pada tingkat tropik pertama, kemudian pada tingkat tropik kedua merupakan herbivora, tingkat tropik ketiga merupakan karnivor pertama, tropik keempat merupakan karnivor kedua, dan tropik teratas atau tropik kelima merupakan karnivor teratas. Nah, pada gambar sampingnya atau gambar 2 tersebut merupakan contoh dari piramida jumlah terbalik, di mana produsen sebagai tingkat tropik pertama, herbivor tingkat tropik kedua, parasit tropik ketiga, dan hiperparasit tropik keempat. Sumber hasil telaah referensi ini dari Kumar dengan judul Ecological Pyramid, tipe pentingnya dan keterbatasan pada halaman 1 dari Departemen Botani TNP College. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai urgensi konsep yang kami temukan pada masih pada halaman 202. Nah, pada halaman tersebut dijelaskan oleh
piramida biomassa, di mana piramida biomassa berfungsi untuk menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme pada habitat tertentu. Tetapi pada penjelasan tersebut tidak digambarkan contoh dari piramida biomassa dan tidak disebutkan bahwa piramida biomassa dapat berbentuk tegak maupun terbalik. Nah, sedangkan menurut hasil telaah, piramida biomassa ini sama seperti piramida jumlah tadi, bahwa dapat disajikan dalam bentuk piramida tegak ataupun pada piramida terbalik. Karena pada perairan tertentu di mana konsumen utama melebihi produsen, maka piramida biomassa akan terbalik. Selain itu, pada penjelasan piramida biomassa ini tidak disertai gambar yang memberikan contoh mengenai piramida biomassa, sehingga dikhawatirkan siswa ini tidak dapat mengetahui bagaimana bentukan dari piramida biomassa dan dikhawatirkan siswa ini tidak dapat membedakan mana itu piramida biomassa atau mana itu piramida jumlah. Nah, seperti gambar dari hasil telaah yang sudah dilampirkan, bahwa gambar tersebut merupakan piramida trofik sederhana dari piramida jumlah atau piramida biomassa pada gambar A. Kemudian pada gambar B ini merupakan piramida terbalik di mana jumlah atau biomassa produsen primer yang lebih kecil mendukung jumlah herbivora dan karnivora yang lebih besar. Dengan tingkatan tropik berwarna hijau merupakan produsen primer, tropik berwarna biru merupakan herbivor, dan tropik berwarna merah merupakan karnivor. Nah, seharusnya ditampilkan gambar seperti yang sudah tertera pada slide ini, di mana pada contoh disebutkan bahwa piramida biomassa tegak di ekosistem terestrial dengan tingkatan tropik produsen, herbivora, karnivora utama, dan karnivora teratas. Kemudian contoh dari piramida biomassa terbalik di ekosistem akuatik dengan tingkatan tropik produsen, herbivora, karnivora. Nah, sumber referensi ini kami dapatkan dari Fat dan Kilian dengan judul jurnal Relevansi Piramida Ekologi dalam Himpunan Komunitas Pemodelan Ekologi dengan halaman 286 sampai 294. Kemudian dari Kumar dengan judul Jurnal Ecological Pyramid, Tipe, Pentingnya, dan Keterbatasan pada halaman 1 yang diterbitkan oleh Departemen Botani TNB College. Dan sumber yang terakhir dari Uri Lisa pada tahun 2020 dengan buku Campbell Biologi edisi ke-12 pada halaman 1247. Kemudian temuan selanjutnya yaitu mengenai urgensi konsep. Nah, temuan ini kami dapatkan pada halaman 204, mohon maaf ada kesalahan pengetikan, dengan temuan pada siklus karbon dan oksigen. Nah, dijelaskan bahwa karbon dioksida ini dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Nah, menurut kami, kalimat yang dijelaskan tersebut itu masih kurang jelas karena karbon dioksida tidak hanya dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis, tetapi juga karbon dioksida ini dimanfaatkan untuk mengubah karbon menjadi bentuk organik yang digunakan oleh konsumen, seperti hewan, jamur, protista, heterotrofik, dan prokariota, seperti apa yang sudah dilampirkan pada gambar hasil telaah. Nah, sumber ini kami dapatkan dari buku Campbell Biologi edisi ke-12 pada halaman 1250. Kemudian, temuan selanjutnya yaitu mengenai urgensi gambar yang ditemukan pada halaman 206, di mana gambar tersebut melampirkan hutan bakau sebagai contoh dari vegetasi pama. Nah, menurut kami, gambar yang disajikan itu tidak terlalu jelas sehingga sulit mengidentifikasi hutan bakau. Nah, berdasarkan hasil referensi dari kelompok kami, dalam bentuk pertumbuhannya hutan bakau ini berkisar dari pendek bentuk sujud hingga pohon berukuran kayu setinggi 30 meter. Semua hutan bakau memiliki akar yang dangkal dan menyebar luas, dan banyak yang memiliki akar penyangga yang berasal dari batang dan bahan. Nah, berikut ini pada layar sudah ditampilkan contoh dari hutan bakau yang lebih jelas, sehingga kami harapkan siswa ini dapat mengidentifikasi bagaimana itu hutan bakau. Sumber referensi hasil telaah yang kami temukan ini dari Smith dengan judul Hutan Bakau Menggantikan Rawa Garam di Daerah Tropis dari buku Elemen Ekologi edisi ke-9 pada halaman 582.
Kemudian selanjutnya yaitu mengenai miskonsepsi gambar. Nah, ditemukan pada halaman 206. Dapat kita lihat pada temuannya dilampirkan sebuah gambar mengenai pembagian zona laut berdasarkan wilayah permukaannya secara vertikal berturut-turut. Nah, menurut kami, pada gambar tersebut terdapat miskonsepsi karena ada kesalahan pembagian zona laut batipelagik, di mana zona laut batipelagik disebutkan dalam buku tersebut dari kedalaman 1.000 meter sampai 2.500 meter. Sedangkan sebenarnya zona batipelagik ini berada pada kedalaman 1.000 meter sampai 4.000 meter. Berdasarkan sumber referensi yang kami baca, dari permukaan sekitar 200 meter adalah zona epipelagik atau zona potik, di mana terdapat gradien tajam dalam iluminasi, suhu, dan salinitas. Dari 200 hingga 1.000 meter adalah zona mesopelagik, di mana sedikit cahaya yang menembus dan gradien suhu lebih merata dan bertahap, tanpa banyak variasi musiman. Zona ini berfungsi lapisan oksigen minimum dan seringkali konsentrasi nutrisi maksimum, yaitu nitrat atau fosfat. Nah, kemudian di bawah zona mesopelagik ini adalah zona batipelagik yang berada pada kedalaman 1.000 meter sampai 4.000 meter, di mana kegelapan hampir sempurna kecuali organisme bercahaya, suhu rendah, dan tekanan air besar. Nah, selanjutnya ada zona abisopelagik yang membentang dari sekitar 4.000 meter ke dasar laut, di mana zona ini merupakan satu-satunya zona yang lebih dalam dari ini adalah zona hadapelagik yang mencakup area yang ditemukan dari parit dan ngarai laut. Nah, berikut kami lampirkan gambar mengenai pembagian zona laut yang benar yang kami dapatkan dari sumber referensi Smith dengan judul Lautan menunjukkan zonasi dan stratifikasi dari buku Elemen Ekologi edisi ke-9 pada halaman 567. Kemudian selanjutnya ada urgensi konsep, yaitu pada halaman 207 pada judul ekosistem terumbu karang. Nah, di sini dijelaskan bahwa ekosistem terumbu karang ini terletak di laut dangkal dan terumbu karang. Nah, menurut kami konsep ini yang menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang terletak di laut dangkal ini masih kurang jelas karena seharusnya diberikan penjelasan tambahan pada kedalaman berapa terumbu karang yang terletak di laut dangkal tersebut. Nah, berdasarkan referensi yang kami baca, terumbu karang adalah ekosistem kompleks yang dimulai dengan kompleksitas karang itu sendiri. Karang adalah hewan modular, polip, silindris seperti anemon dengan tentakel penangkap mangsa mengelilingi bukaan atau mulut. Sebagian besar karang membentuk koloni sesil yang ditopang di puncak nenek moyang yang sudah mati dan berhenti tumbuh saat mencapai permukaan air. Dalam jaringan lapisan gastrodermal hidup zooxantel yang merupakan alga Dinoflagellata yang bersimbiosis aktif secara fotosintesis dan endozoikum yang diandalkan oleh karang untuk pertumbuhan yang paling efisien. Nah, dalam gambar sudah dilampirkan bahwa meskipun berbagai jenis karang dapat ditemukan dari permukaan air hingga kedalaman 6.000 meter, karang pembentuk terumbu umumnya ditemukan pada kedalaman kurang dari 45 meter. Nah, kami mendapatkan referensi ini dari Smith dengan judul terumbu karang merupakan ekosistem kompleksitas yang dibangun oleh koloni hewan karang pada buku Elemen Ekologi edisi ke-9 dengan penerbit Pearson halaman 570. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya mengenai analisis miskonsepsi buku 3 akan disampaikan oleh Alifia Azhara. Kepada Alifia Azhara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ade Reni. Di sini saya akan melanjutkan analisis miskonsepsi buku ketiga dengan identitas buku, judul buku, Biologi untuk SMA, MA, Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam kelas 10, nama penulis D.A. Pratiwi, Sri Mariati, Suharno, dan Bambang S, kurikulum 2013, tahun terbit 2013, nama penerbit Erlangga, dan materi mengenai ekosistem. Baik, untuk penemuan pertama yaitu urgensi konsep pada halaman 301. Untuk temuan sendiri pada buku ada pura-pura tidur atau mati. Nah,
Untuk hasil telaah sendiri, pura-pura tidur atau mati dalam istilah biologi dapat dikatakan sebagai tanatosis. Nah, menurut kelompok kami, lebih baik perilaku pura-pura tidur atau mati ini yang dijelaskan pada buku lebih baik menggunakan kata tanatosis sebagai istilah biologi sehingga peserta didik mampu mengetahui istilah dalam biologinya sendiri. Kemudian baru dijelaskan pengertian tanatosis itu sendiri. Jadi mungkin judulnya bisa tanatosis, kemudian di bawahnya tanatosis dalam artian pura-pura tidur atau mati. Seperti itu. Untuk sumber hasil telaahnya berasal dari jurnal A Review of Thanatosis Dead Feigning as an Anti-Predator Behavior, karya Humphreys RK. Kemudian yang kedua yaitu konsep terlalu luas. Untuk temuannya sendiri dari halaman 319. Nah, menurut kelompok kami, konsep yang menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan tidak termasuk ke dalam konsep ekosistem, karena keduanya merupakan konsep yang berbeda. Berdasarkan sumber referensi yang telah dibaca oleh kelompok kami, ekosistem sendiri merupakan jumlah dari organisme yang hidup di daerah tertentu dan faktor abiotik yang saling berinteraksi. Suatu ekosistem dapat mencakup area yang luas seperti danau, hutan, atau pulau, atau mikrosmos seperti ruang di bawah batang kayu yang tumbang atau mata air gurun kecil. Nah, sedangkan pencemaran lingkungan merupakan kegiatan antropogenik yang tidak berkelanjutan yang mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat yang substansial seperti yang telah ditampilkan pada layar ya. Kemudian untuk sumber referensi hasil telaahnya berasal dari Environmental Pollution, Its Effect on Life and Its Remedies, dan juga dari Uri Lisa mengenai Physical Laws Govern Energy Flow and Chemical Cycling in Ecosystem, berasal dari Campbell edisi ke-12. Dan yang terakhir yaitu temuan konsep terlalu dangkal pada temuan mengenai pencemaran suara. Pencemaran suara dapat disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, pesawat terbang, mesin pabrik, atau radio atau tape recorder. Pencemaran suara dapat mengganggu pendengaran. Nah, pada temuan ini terdapat pada halaman 319. Untuk hasil telaah sendiri, menurut kelompok kami, konsep ini menyatakan bahwa pencemaran suara dapat mengganggu pendengaran terlalu dangkal, karena seharusnya diberikan tambahan penjelasan pada beberapa tingkat intensitas bunyi kebisingan dapat terjadi. Berdasarkan sumber referensi yang kelompok kami dapatkan, pencemaran suara ini adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan oleh suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel. Nah, untuk sumber hasil telaahnya ini berasal dari skripsi karya Hernati dengan judul Pengaruh Kebisingan Pencemaran Suara Terhadap Aktivitas Belajar IPA Biologi Peserta Didik Kelas 8 SMP IT Asalam Ambon. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami kepada Nur Zaman, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dari buku 4 Biologi SMA dan MA karya Irianing Tias terbitan Erlangga. Yang selanjutnya yaitu yang pertama ada organisasi konsep di bagian suksesi. Dikatakan bahwa di buku tersebut yaitu suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju ke satu arah hingga terbentuknya komunitas yang lebih kompleks. Nah, menurut saya penjelasan yang barusan itu kurang karena hanya menyebutkan komunitas yang lebih kompleks. Seperti yang kita tahu, bentar, next slide. Oke, untuk yang kita tahu, suksesi itu adalah
proses alami dari perubahan komposisi tumbuhan yang sifatnya kumulatif berjalan secara dalam waktu tertentu tapi relatif lambat, tetapi menuju komunitas yang kompleks dan stabil atau seimbang gitu. Jadi tidak hanya kompleks karena ketika menyebutkan kompleks saja tidak tidak berarti itu adalah komunitas yang stabil. Nah, bisa diperhatikan ada gambar di bawah. Nah, ini adalah contoh suksesi. Nah, yang di atas itu suksesi primer, yang di bawah itu suksesi sekunder. Jadi yang kita fokus ke gambar yang 5, 6, 7. Nah, itu tuh emang awalnya kayak tidak ada komunitas seperti itu. Terus makin seiring berjalannya waktu, keanekaragaman hayatinya itu lebih tinggi. Jadi lebih lebih kompleks dan stabil karena memiliki komponen-komponen yang lebih banyak gitu. Penjelasan saya ini didukung oleh jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah tahun 2020 yang berjudul Memahami Suksesi dari Pandang yang Berbeda, Studi Kasus pada Rumah Kosong, Nektar, Jurnal Pendidikan Biologi, ISSN 27454452, yang sudah dicantumkan pada laporan. Untuk yang selanjutnya ada miskonsepsi konsep dari peta konsep pada gambar 9.5 skema siklus materi dan arus energi dalam ekosistem. Nah, apa yang membuat menurut saya ini miskonsepsi? Karena ada panah yang sudah di-highlight berwarna biru. Nah, panahnya itu ada panah ke atas. Nah, menurut saya ini bisa menjadikan kesalahpahaman untuk siswa SMA karena tidak menyebutkan bahwa panah ke atas itu apa. Sebenarnya saya juga mengerti maksudnya panah ke atas itu energi yang terbuang dalam proses transfer dari dari tingkatan satu ke tingkatan yang lainnya, dari produsen ke konsumen, ada energi yang terbuang. Nah, tetapi tidak dicantumkan apa itu tulisan bahwa itu tuh adalah energi yang terbuang. Bisa menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ada peta konsep yang menurut saya lebih sesuai daripada yang tadi gitu. Jika ingin memakai peta konsep yang tadi, ya tulis saja gitu di panah ke atasnya sebuah tulisan seperti energi yang terbuang gitu. Ini dikutip dari modul ekologi 2017 karya Suyud Utomo. Nah, untuk yang pembahasan yang selanjutnya yaitu ada dari konsep terlalu dangkal mengenai netralisme. Nah, di sini kita bisa baca dulu bersama gitu. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Nah, dalam hal ini tidak ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan berbeda, misalnya sapi dan kucing. Nah, menurut saya, kenapa konsepnya terlalu dangkal? Karena pertama, karena hanya mengatakan bahwa netralisme itu adalah interaksi spesies yang tidak saling mempengaruhi. Seharusnya ditambah dengan spesies yang ada pada habitat yang sama dan tidak saling mempengaruhi. Karena mengingat netralisme ini adalah interaksi dalam ekosistem. Nah, kemudian pemberian contohnya pun ini menjadikan pemberian contohnya tuh kurang sesuai karena mengangkat contoh sapi dan kucing. Padahal sapi dan kucing itu menurut saya ada di ada di habitat yang cukup berbeda gitu, tidak terlalu kontras. Nah, jadi dari pengertiannya saja harusnya ditambah dalam habitat yang sama. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu ada netralisme adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama dan bersifat tidak menguntungkan maupun merugikan. Nah, contohnya ada katak dan sapi dalam satu padang rumput. Nah, katak dan sapi tidak mungkin saling mempengaruhi. Seperti sapi makan apa, katak makan apa, mereka tidak saling mempengaruhi. Dan di gambarnya juga ada gambar yang menurut saya lebih sesuai, contohnya
seperti kambing dan ayam ada di satu ekosistem, ada di satu habitat. Soalnya kalau misalnya kucing dan sapi menurut saya terlalu kontras seperti itu. Nah, sekian penjelasan beberapa kekeliruan dari buku SMA terbitan Erlangga karya Irianing Tias. Saya kembalikan lagi ke rekan kelompok. Nah, untuk yang terakhir adalah analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Adapun jenis temuan yang kami temukan adalah berupa konsep dangkal yang bersumber dari inet.detik.com. Nah, pada artikel tersebut tertulis bahwa jika kandungan garam terlalu sedikit, maka ekosistem dikenal sebagai perairan tawar, dan bila kadar garam tinggi, maka dikenal sebagai ekosistem laut. Nah, menurut kami, pernyataan tersebut merupakan sebuah informasi yang sangat dangkal dan memerlukan penguatan konsep, sehingga kami mencari sebuah referensi yang bersumber dari buku Biologi Ekosistem Laut dan Estuaria karya Ida Swasta yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh PT Raja Grafindo Persada. Nah, pada halaman 5 buku ini tertulis bahwa terdapat beberapa indikator yang menyerikan bahwa suatu ekosistem merupakan ekosistem laut dan bukan hanya karena kadar garam yang tinggi. Indikator-indikator tersebut adalah yang pertama, komponen air yang sangat dinamis karena ada fenomena pasang surut. Yang kedua, kandungan garam yang cukup tinggi sehingga terasa asin. Yang ketiga, kedalaman air relatif dalam dengan topografi dasar yang tidak rata. Yang keempat, komponen penyusun pantai dan dasarnya didominasi oleh pasir, lumpur, atau batu. Yang kelima, dinamika airnya sangat dipengaruhi oleh angin dan posisi bulan dan matahari. Yang keenam, di pantainya senantiasa ada vegetasi yang tahan garam. Dan yang terakhir adalah terdapat muara yang biasanya ditumbuhi oleh vegetasi mangrove. Nah, jadi menurut kami, informasi yang terdapat pada artikel yang bersumber dari inet.detik.com ini sangat dangkal karena dia berpendapat bahwa apabila suatu perairan memiliki kadar garam yang tinggi, maka itu dikenal dengan ekosistem laut. Padahal untuk mengindikasikan bahwa suatu perairan itu merupakan ekosistem laut, terdapat beberapa indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami memohon maaf karena terbatasnya pengetahuan yang kami miliki. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.